Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang tetap baik, senantiasa ada di dalam pemeliharaan dan perlindungan yang dari Tuhan. Ya, beberapa hari ini kita sudah dengar ya pesan Tuhan, baik apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala pada hari Selasa, dan juga beberapa rekan sudah menambahkan dalam hari ini, dan saya kembali di bagian terakhir. Nah, pastinya kan ini judul pesan minggu ini tuh dikatakan begini, jangan kehilangan nilai penting kerajaan. Pastinya kan ini hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Di dalam Roma 14 ayat 17 kan dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau pesan ini datang pada kita, Bapak Gembala kemarin sudah ingatkan ya kepada kita semua, supaya kita tuh introspeksi lagi. Jangan-jangan ya tanpa disadari, kita sebagai orang percaya hari-hari ini mungkin sedang mengalami yang namanya degradasi atau penurunan nilai ya, penurunan tentang nilai-nilai kerajaan Allah di dalam perjalanan hidup kehidupan kita yang kita tahu hari-hari ini tidaklah mudah. Ada begitu banyak tekanan, ada berbagai problema ya, hari lepas hari, entah itu kondisi, keadaan, situasi yang sedang terjadi yang hari-hari ini dialami oleh semua orang ya, termasuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ini harus menjadi perhatian yang serius ya, menjadi perhatian serius, apalagi kan kita udah ada di akhir zaman ya. Seringkali kita ini udah ada di akhir zaman. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik di Alkitab, ada satu saat setelah kebangkitan Yesus, di situ Alkitab mencatat bahwa selama 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri, kemudian berbicara. Apa yang dibicarakannya? Tentang kerajaan Allah. Apa artinya nih? Kenapa Yesus lakukan itu? Apakah sangat penting ataukah tidak terlalu penting? Nah, nanti kita akan bahas ya di bagian dalam. Sebelumnya kita baca dulu yang menjadi dasar firman Tuhan untuk pesan kita yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat ke-44 sampai 46. Saya baca ayat yang ke-44, Bapak Ibu semuanya ayat yang ke-45, ayat ke-46 kita baca sama-sama. Ayat yang ke-44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Silakan. Sama-sama ayat 46. Setelah ditemukannya yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah, Bapak Ibu tentunya tahu ya apa yang namanya mutiara itu seperti apa, pasti bisa membayangkannya lah. Saya bawa contohnya di sini ya, tapi nanti saya tunjukkan. Cuma gini Bapak Ibu, saya ingat dulu ya, karena orang tua saya itu kerjanya tuh di bagian perhiasan gitu ya, bikin perhiasan. Jadi bikin cincin, bikin gelang dan lain sebagainya ya. Kadang-kadang ngikat batu mulia, mutiara dan lain sebagainya. Dulu waktu saya lihat yang namanya mutiara yang cuma butiran-butiran bulat itu, saya nggak terlalu tertarik. Saya pikir nilainya apa ya, keindahannya apa ya, sama sekali nggak ada. Ya kalaupun ada ya cuma ya begitulah gitu. Nggak dianggap sampai sesuatu yang berharga ya, seperti itu. Nah, sampai satu hari ada saudara saya ya, saudara saya itu datang, kemudian bawa dua keping mutiara yang diambil dari laut ya, 2 keping mutiara yang diambil dari laut. Saya bawa, ini bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Waktu saya lihat ini, saya sama sekali nggak terlalu tertarik. Apa indahnya ya gitu ya. Ini sampai kadang-kadang saya tunjukkan kepada ada orang-orang yang biasanya kan yang suka jual batu-batu mulia gitu ya. Dia katakan, ini sih nggak terlalu mahal, paling sekitar sekian lah, sebut jumlahnya. Karena apa? Karena
dia bentuknya itu nggak utuh bulat katanya. Kalau dikorek dia cuma separuh katanya. Oh ya udah, saya pikir udah sekian hutan ini kurang lebih hampir 40 tahun di rumah itu. Dulu di rumah yang dulu tuh sampai ke sekarang kalau dihitung udah hampir 40 tahun cuma menjadi sebuah pajangan ya. Kalaupun orang lihat ya cuma lewat begitu aja, nggak pernah wih bagus ya, wih luar biasa ya, wih antik ya, nggak ada yang menilai seperti itu, dianggap seperti biasa. Tapi kalau lewat perkataan Yesus ini kan kalau dibaca ayat ke-45 di mana di sini kan ada seorang pedagang yang cari mutiara. Kalau yang ayat 44-nya kan jelas-jelas itu pribadi yang beda, dia lagi gali, dia satu tanah, kemudian ditemukan harta terpendam, ya. Ibaratnya menemukan harta karun lah, kemarin sudah dijelaskan. Kalau ini dia benar-benar cari yang namanya mutiara. Ya. Mutiara itu biasanya disukai oleh orang-orang bule biasanya. Kalau datang ke rumah tuh orang bule sangat senang dengan yang namanya mutiara. Ya. Karena saya menilai ini, yang saya hargai adalah apa? Yang saya hargai adalah, wah penyelamnya hebat ya. Dia sampai harus menyelam di laut di kedalaman sekian ratus meter hanya untuk ngambil. Untuk apa? Untuk memenuhi mungkin pangsa pasar di mana orang-orang membutuhkannya, sehingga punya nilai gitu. Nah, tapi setelah saya tahu Tuhan, saya kenal Tuhan, saya mulai mengagumi ini karena apa? Wah, Tuhan itu luar biasa ya, bisa menciptakan benda seperti ini muncul di dalam laut, tumbuh di dalam laut hanya karena lewat kotoran-kotoran yang ada di laut. Terbentuklah seperti itu. Dahsyat sekali. Dan waktu diangkat keluar kan, wah, kena sinar matahari, sinarnya indah, seperti itu aja ya. Itu luar biasa kan, artinya karya Tuhan ini. Artinya kan yang harus saya kagumi adalah penciptanya. Ya memang ini adalah sesuatu yang dikatakan boleh karena indah gitu ya, tapi kan terbatas, keindahannya terbatas gitu. Tapi penciptanya itu yang jauh tidak terbatas, yang harus kita kagumi gitu. Kok Tuhan bisa ya ciptakan hewan-hewan yang ada di dalam laut, tumbuh-tumbuhan di dalam laut, ya ikan-ikan, kemudian yang di darat, tanaman-tanaman, bunga dan lain sebagainya. Wow, begitu luar biasa gitu. Ya. Nah itulah yang seharusnya kan kita kagumi gitu. Yang saya tarik pelajaran dari ini adalah ya kadang-kadang mungkin ini saya anggap ini sebagai sesuatu yang nggak terlalu penting gitu. Pelajaran yang saya dapat gitu. Nah, saya mau baca kembali inti pesan Tuhannya walaupun nggak secara keseluruhannya, cuma yang pentingnya begini Bapak Ibu, bahwa kita sebagai orang percaya sepatutnya tahu menilai harta kerajaan sorga yang Tuhan telah percayakan kepada kita, bahwa betapa nilai kerajaan sorga tersebut ya itu punya nilai yang sangat-sangat tinggi, sehingga kalau mau dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini, entah itu harta, kekayaan, permata, ya berlian, emas, atau mungkin kekayaan yang kita punya, mungkin orang punya pesawat pribadi 3 misalnya, atau kapal pribadi ya, kapal-kapal pribadi dan lain sebagainya, itu nggak bisa dibandingkan dengan yang namanya nilai kerajaan sorga. Itu yang harus kita pahami dulu Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena disebut bernilai karena apa? Karena Bapa sendiri yang sudah menganugerahkannya kepada kita anak-anaknya. Yang kedua, kenapa bernilai? Karena dikatakan di sini di warta ya, karena memiliki nilai kekekalan. Pasti ya, bahwa nilai kerajaan surga itu memiliki nilai kekekalan. Dan yang ketiga, bahwa kenapa dikatakan tinggi? Karena mampu mengubahkan ya hidup seseorang atau hidup manusia. Dan bahkan sebenarnya masih banyak lagi ya kalau kita mau gali. Cuma sayangnya di sini dikatakan apa? Dikatakan bahwa orang percaya mulai memandang harta kerajaan itu tidak seperti yang seharusnya. Prioritas terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan surga ini mungkin hari-hari ini sudah mulai tergeserkan. Ya. Yang tadinya mungkin ada di tempat pertama tergeserkan menjadi tempat ketiga, keempat, atau bahkan mungkin yang terbawah. Sesuatu yang dianggap nggak penting dibuat jadi penting, tapi yang penting justru dialihkan seperti itu. Nah ini sangat-sangat berbahaya, makanya kita harus cek lagi ya, kita harus introspeksi lagi. Apakah mungkin hari-hari ini kita sedang ada di dalam kondisi seperti itu? Yang tahu kan cuma Bapak Ibu masing-masing dengan Tuhan ya. Nah pagi hari ini ada 2 hal yang mau saya tambahkan ya.
yang bisa memperlengkapi Bapak Ibu hal-hal apa aja gitu supaya kita bisa memahami pesan Tuhan ini. Yang saya dapat yang pertama gini, hilangnya keantusiasan membuat hilang pula ketaatan untuk melakukan nilai-nilai kebenaran yang sudah diajarkan. Hilangnya keantusiasan membuat hilang pula ketaatan untuk melakukan nilai-nilai kebenaran yang sudah diajarkan atau mungkin yang kita pahami ya. Atau mungkin yang selama ini kita pegang. Matius 13 ayat 44, lalu lompat ke ayat ke-46. Di situ kan kalau Bapak Ibu yang tadi kita udah baca ya, itu kan ada kesamaan dari pribadi ini, dua pribadi ini. Sebenarnya mereka waktu temukan sesuatu, waktu mereka mencari sesuatu yang mereka mau, punya antusias ya, punya antusias. Yang satu waktu dia gali tanah, dia temukan ada harta, wow, terus dia tendam lagi, dia segera pergi, dia jual semua miliknya ya. Dikatakan kan, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Nah yang kedua, pribadi yang kedua juga sama. Dia ingin temukan yang namanya mutiara yang berharga ya. Apapun yang terjadi pokoknya dia siap untuk menjual seluruh miliknya untuk membeli mutiara tersebut. Ketika saya renungkan ya, poin yang saya bagikan ini, tentunya Bapak Ibu, setiap kita kan waktu ditangkap sama Tuhan ya, kita bisa kenal pribadi Tuhan kan caranya berbeda-beda ya. Sampai kita bisa lahir baru, kemudian kenal Tuhan ya. Itu kan awal-awal pasti wah kayaknya berkobar-kobar sekali ya. Antusias sekali ya. Belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, bersekutu sama Tuhan, doa ya, dan sebagainya. Wah berbagai hal kita pokoknya punya antusiasnya itu luar biasa sekali. Tapi kemudian ya cinta yang berkobar itu, cinta yang mula-mula itu seiring dengan berjalannya waktu ya, rasa antusias itu mungkin tanpa disadari lama-lama mulai kendor dan menurun ya. Sampai akhirnya ya yang terjadi orang mulai bergeser ya, mulai melirik, wah ternyata yang itu lebih baik ya. Oh kok dia orang dunia nggak terlalu ikut Tuhan serius, tapi dia lebih diberkati lah dan lain sebagainya. Dia lebih begini, dia lebih begitu. Jadi kita mulai membanding-bandingkan terus ya. Kita kok yang udah serius kok tetap aja ya seperti ini. Yang kadang-kadang bisa seperti itu. Antusiasnya itu lama-kelamaan jadi menurun. Kalau hal ini kan dibiarkan ya, kita nggak segera perbaiki. Kita ingatkan pesan Tuhan minggu lalu apa? Pembiaran kecil yang menjadi besar, efek snowball itu bisa membuat kita tuh ada di dalam satu titik berbahaya kalau kita nggak menyadarinya. Makanya pesan ini tuh kembali datang untuk mengingatkan kita. Mungkin awal-awalnya iring Tuhan, wow begitu dahsyat ya. Awal-awal iring Tuhan tuh mungkin sampai membuat Tuhan itu wah begitu terkesan gitu, ya. Dengan semangatnya. Tapi kenapa Tuhan kasih pesan ini ya buat kita? Itu kan sebenarnya tujuannya, yuk siapapun kita jangan merasa kita merasa kuat. Kita terus harus mau untuk introspeksi ya. Ngecek lagi seperti yang Daud katakan, Tuhan selidiki aku ya. Selidiki aku, hatiku dan batinku. Wah itu kan satu hal yang artinya kan seorang Daud dia benar-benar punya satu hubungan yang dekat dengan Tuhan, karena Daud ingin terus dikoreksi, ingin terus dinasihati sama Tuhan supaya jalannya itu nggak salah. Nah kita kan ingat kenapa Tuhan tegur jemaat di Efesus ya, sampai Tuhan kan katakan Wahyu 2 ayat kedua sampai kelima. Saya bacakan enggak semuanya ya, ayat keempat dan kelimanya aja. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Nah, di sini kadang ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Langkah apa yang harus dilakukan? Di situ dikatakan Tuhan sendiri mengatakan bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau ketika Tuhan kasih pesan bahwa hari-hari mungkin terjadi penurunan, ya degradasi terhadap nilai-nilai
kerajaan. Kalau kita nggak bertobat, kita nggak segera perbaiki, jangan sampai satu saat Tuhan datang, ambil kaki dianmu, ambil kaki dian saya dari tempat ya, di mana saya ada. Ini kan sebuah hal yang sangat disayangkan sekali gitu. Ya. Minggu lalu kita kan belajar tentang Daud ya, peristiwa Daud waktu dia berperang. Harusnya berperang tapi dia memilih untuk tinggal di istana, sampai akhirnya terjadilah ya sebuah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ya, kita udah tahu hal itu. Tetapi bagaimana ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, dia menyadari segala kesalahannya, segala dosanya, dan mungkin hari-hari yang dijalaninya itu dia benar-benar mengalami satu tekanan. Aduh, aku sudah melakukan dosa, aduh aku sudah melakukan ini, aduh aku sudah begini, sudah begitu. Gimana ya, mungkin dia ada dalam hal itu. Sampai kan kalau Bapak Ibu baca di dalam Mazmur 51 ya, ayat ke-11 atau mungkin ayat ke-13, karena di situ kan ada dalam kurung ya, yang bunyinya dikatakan, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Itu kan salah satu bentuk kesadaran Daud kalau apa yang dia lakukan ini, dia udah melakukan sebuah degradasi ya, penurunan terhadap hal yang namanya kebenaran. Dia langgar itu, dan dia sadar itu, dan dia tahu, Tuhan, kalau engkau ambil rohmu yang kudus daripadaku, ibaratnya gini, habislah aku mungkin nggak mampu lagi untuk bisa ikut Tuhan. Makanya dia sampai memohon-mohon, jangan membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Inilah yang harus mungkin hari-hari ini kita selalu membuka hati. Oh iya, mungkin benar Tuhan, hari-hari ini karena berbagai hal membuat kondisi saya tanpa disadari sudah ada di dalam satu posisi, mungkin sudah menurunkan nilai-nilai tersebut, nilai-nilai kerajaan Allah yang mungkin selama ini kita terima ya, yang kita pahami, yang kita dapat diajarkan. Nah, ini yang sangat-sangat penting ya. Bagaimana kondisi kita, saya katakan tadi, cuma kita yang tahu. Jadi nggak ada salahnya Bapak Ibu datang sama Tuhan, bertobat ya, kemudian minta ampun dan minta Tuhan tunjukkan kembali jalan. Kita mau tetap menjadi pribadi-pribadi yang bisa menjaga ya, dan menghidupi, menerapkan nilai-nilai kerajaan itu tetap ya, tanpa tergeserkan atau teralihkan oleh hal-hal lain yang mungkin dunia sedang tawarkan. Ini yang penting ya. Kenapa? Karena sifatnya kan sangat-sangat kekal. Dikatakan sifatnya kan memiliki nilai yang kekal, sudah dianugerahkan kepada kita anak-anaknya, bahkan mampu untuk mengubahkan hidup dari kita sendiri, pribadi kita sendiri, dan hidup buat banyak orang. Makanya itulah yang harus kita lakukan. Jadi jaga yang namanya antusias ini harus terus kita bangkitkan terus, kita kobarkan terus ya. Jangan sampai justru menjadi turun ya, menjadi lemah. Karena waktu kita merasakan lemah itu pasti kita sendiri merasakannya, bisa merasakannya. Segeralah datang pada Tuhan, cari hadirat Tuhan, memuji, menyembah, yang bersekutu sama Tuhan. Itu adalah salah satu kekuatan buat kita di dalam hari-hari yang sedang kita hadapi ini. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah hilangnya keantusiasan akan membuat hilang pula ketaatan. Jadi kalau antusiasnya aja udah nggak ada, gimana kita mau belajar taat? Udah nggak ada keinginan untuk belajar taat. Ya, makanya ini penting ya untuk kita pahami. Orang yang menemukan harta terpendam aja, waduh dia begitu antusias gitu ya untuk dapatkan hal tersebut, harta tersebut yang dia temukan. Ya, juga orang yang lagi cari mutiara, dia begitu antusias sampai dia rela untuk jual semua hartanya hanya untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, itulah yang harus terus kita jaga dan kita lakukan hari lepas hari. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya dapatkan, hilangnya kesungguhan pada Tuhan akan membuat diri kita menganggap nilai yang ada di dalamnya menjadi tidak penting. Ketika kesungguhan kita kepada Tuhan hari lepas hari semakin menurun dan bahkan akhirnya menghilang, maka kita akan menganggap bahwa nilai-nilai yang ada di dalam hal-hal yang kita pahami, hal-hal yang
kita terima, yang diajarkan pada kita, yang kita pegang itu pastinya akan membuat kita mengambil sebuah kesimpulan, udahlah nggak terlalu penting lagi. Matius pasal 3 ayat 45-46. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Ini kan orang yang pribadi yang di bahasa ini kan pribadi yang dia lagi cari mutiara yang indah. Ya. Nah, kalau tadi kan di awal saya menceritakan tentang mutiara intinya. Ada satu kejadian lagi Bapak Ibu. Waktu itu setelah papa saya meninggal, mama saya ya setelah beberapa tahun lah meninggal, mama saya kemudian kasih ada sebuah batu ya diikat oleh cincin. Batu itu warna kuning. Nah, dulu saya menilai batu itu ya cuma batu jenisnya batu jenis A lah gitu ya saya sebutnya, nggak terlalu ada nilainya lah. Sampai waktu itu juga saya sempat waktu saya menunjukkan mutiara ini, saya juga tunjukkan batu itu. Saya tanya, Pak, ini kira-kira kalau dijual harganya berapa? Kenapa saya iseng begitu? Karena saya juga nggak terlalu suka gitu ya dengan batu tersebut. Gak usah dijual lah kata dia. Udah aja tuker sama emerald Jamrud. Saya bilang nggak mau kali. Kenapa saya memutuskan nggak mau? Karena saya tahu emerald itu batu yang sangat-sangat riskan. Jadi kadang-kadang kalau kita misalnya mau pakai nih, kebentur sama pintu aja kadang-kadang bisa membuat batu itu jadi retak. Papa saya aja kalau misalnya terima orderan untuk ngikat batu jamrud itu, waduh itu sangat-sangat ngeri waktu masangnya. Karena kalau dipasangnya tekanan tenaga yang terlalu kuat, itu tahu-tahu retak. Ya habislah kita harus ganti gitu. Ya. Jadi betapa riskannya. Sampai satu saat ya itu batu kan disimpan begitu aja, saya pikir adalah nilainya nggak ada apa, cuma buat jadi kenang-kenangan. Satu saat di 2015 saya dan istri ke Jakarta iseng ngetes ini batu apa sih ya, jadi kan dibawa ke lab tuh dites. Akhirnya waktu udah selesai keluar, wah Pak selamat ya, ini batu mahal Pak katanya, harganya sekian. Kita tuh kaget, sebegitu tingginya kah? Iya katanya. Bapak mau jual berapa ya silakan terserah aja katanya. Kalau ada orang yang senang mungkin bisa harganya sekian gitu, seperti itu. Wow, saya pikir itu luar biasa sekali gitu. Tapi dari situ apa yang saya pelajari? Kadang-kadang ya itu. Kadang-kadang kita menganggap nggak terlalu penting lah, nggak terlalu berharga lah, dianggap sepele lah. Ya seperti itu ya pelajaran yang saya dapat seperti itu. Nah demikian juga lewat pesan Tuhan minggu ini. Ya, ini kan menjadi pembelajaran buat saya juga. Makanya tadi di awal kenapa saya katakan waktu Yesus ada di bumi, Yesus mengajarkan banyak hal tentang kerajaan sorga. Hal kerajaan sorga seumpama bla bla bla. Hal kerajaan sorga seumpama itu banyak tercatat di dalam Injil Matius. Ya. Nah salah satunya yang kita baca ya di Matius 13 ini. Ya. Nanti Bapak Ibu silakan baca lagi di rumah. Waktu baca Injil Matius, Bapak Ibu akan menemukan ya perkataan Tuhan Yesus, hal kerajaan sorga. Kalau di Injil lainnya di Lukas dilihat hal kerajaan Allah. Artinya kan baik kerajaan sorga atau baik kerajaan Allah adalah kerajaan yang sama, mengajarkan nilai-nilai yang luar biasa. Saya katakan tadi kenapa waktu Yesus kemudian mati, dia bangkit, selama dia masih ada kesempatan 40 hari ya, dia mengajarkan yang namanya kerajaan sorga. Lihat nanti Bapak Ibu bisa buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga, jadi bagian B-nya. Kisah Rasul 1 ayat 3b. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitanya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Nah ini yang menjadi penting. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Yesus menampakkan diri 40 hari kepada orang-orang, dan waktu udah menampakkan diri dia nggak diam aja, tapi dia berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Artinya itu terus disampaikan oleh Yesus. Artinya kan
sangat penting. Ya, saya katakan sangat-sangat penting. Itu Yesus tekankan sebelum dia terangkat ke surga. Sebuah hal yang harus kita pahami benar-benar. Kenapa Yesus saja sampai menampakkan diri berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ketika kita udah tahu, ya kenapa Yesus mengatakan hal itu, tujuannya supaya nilai-nilai kerajaan Allah ini jangan sampai terlupakan begitu aja. Jangan sampai ya enggak disampaikan, jangan sampai enggak diberitakan, jangan sampai mungkin tercecer begitu aja, menjadi sesuatu yang tidak ada nilainya apa-apa. Makanya Yesus kembali tekankan hal ini. Kalau Yesus saja udah lakukan hal itu, nah sekarang bagaimana kita menyikapinya gitu, sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini. Jangan sampai kita teralihkan dengan hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu penting. Ini saya dapat sendiri waktu saya merenungkan tentang pesan Tuhan ini di warta ini. Jangan sampai kita teralihkan oleh hal yang sebetulnya kita pikir wah itu tuh tadinya nggak penting, tidak terlalu penting, kemudian kita ganti menjadi penting untuk menggantikan sesuatu yang lebih penting gitu. Jadi ting gitu, begitu. Sebetulnya tidak terlalu penting diganti menjadi penting untuk mengambil hal yang terpenting. Jadi saya ingat satu ayat di firman Tuhan di dalam Matius 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Makanya di poin pertama tadi saya katakan kalau kita nggak segera bertobat, memperbaiki diri atau memeriksa diri, ngecek diri, ya, jangan sampai kita nantinya menjadi orang yang tadinya orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara ingat untuk kisah di dalam Alkitab tentang Marta dan Maria ya. Waktu Yesus pertama kali datang, wah Marta begitu sibuknya dengan urusannya sendiri, hal-hal yang sebetulnya nggak terlalu penting amat gitu. Tapi ya dia lakukan karena dia mungkin punya pikiran yang lain ya. Dia pikir mungkin Yesus datang udah dalam kondisi lapar, makanya dia sibuk untuk ya siapkan makanan dan sebagainya. Tetapi Maria memilih, waktu Yesus sudah datang, Maria memilih duduk dekat kaki Tuhan. Itu ada di dalam Lukas pasal yang ke-10 ya. Nanti Bapak Ibu baca di rumah. Cuma saya kutip di ayat 41-42-nya aja. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, sikap Maria inilah yang sebetulnya Tuhan rindukan kepada kita semua anak-anaknya hari-hari ini. Makanya kan di dalam sebuah peristiwa ketika Lazarus mati, Marta menyatakan statement yang sama di hadapan Tuhan. Tapi yang berbeda adalah waktu Maria menyatakan statement yang sama yang dikatakan oleh Marta. Nanti waktu baca di dalam Yohanes ya, kitab Yohanes 11 atau 12 di situ ada. Yohanes 11 kalau hati Yesus itu benar-benar masgullah hati Yesus itu. Artinya ada satu hal yang dilakukan oleh Maria itu yang membuat hati Yesus itu sampai benar-benar tersentuh sekali ya. Itu yang membuat sebetulnya sikap dari Maria ini menganggap Yesus itu adalah sesuatu yang penting. Walaupun mungkin Lazarus sudah mati, tetap Yesus adalah sesuatu yang penting, yang sangat dia butuhkan. Makanya dia beda sekali gitu ya. Responnya itu sangat-sangat beda sekali. Sampai di dalam satu kesempatan di Yohanes 12 selanjutnya, setelah Lazarus dibangkitkan, Maria ini datang kepada Yesus, kemudian mengurapi Yesus dengan minyak narwasti yang sangat mahal. Sampai salah satu murid yang namanya Yudas ini ya karena itu, wah untuk apa itu, kan pemborosan, itu kan mahal ya. Itu kan bisa bantu orang, ibaratnya seperti itu ya. Nah inilah salah satu sikap ya, bagaimana kan Maria menganggap bahwa Yesus adalah sesuatu yang penting ya. Sesuatu yang punya nilai yang harus benar-benar dia pertahankan semangat dia di dalam mencari Tuhan. Karena kenapa dia lakukan hal tersebut ya. Benar-benar ini kan kalau kita memahami ya hari-hari ini kan kondisi hari-hari ini. Belakangan ini saya sering dengar tentang kesaksian ya, orang-orang
yang tadinya dari agama yang benar-benar tidak mau mengenal Tuhan kita, ya. Tapi sampai kemudian bagaimana Tuhan jamah sendiri lewat caranya Tuhan yang dahsyat dan ajaib, yang membuat kadang-kadang ketika saya mendengar kesaksiannya, saya mencucurkan air mata mengingat kembali, aduh ya, Tuhan aja sampai pakai orang itu, ya, jamah orang itu sedemikian rupa. Tuhan juga jamah saya seperti caranya Tuhan yang saya alami. Tapi sayangnya adalah apa? Sayangnya adalah banyak mungkin dari antara kita orang anak-anak Tuhan yang tidak mau mungkin memahami atau menggali firman Tuhan, ya. Kadang-kadang kan cuma tahu dari ya Lembaga Alkitab Indonesia aja udah cukup dibaca, begitu aja. Nggak mau menyelidiki lebih lagi, mungkin oh ini bahasa Inggrisnya apa ya, atau mungkin bahasa aslinya, ya mungkin kita kan nggak sampai seperti waduh bahasa Yunaninya apa nih artinya, itu kan memang butuh ya diajarkan lagi, atau mungkin bahasa Ibraninya apa nih, ya, yang memang butuh pendalaman lebih lagi. Tapi buat mereka ini saya pikir luar biasa ya. Sampai ketika mereka udah ada di dalam Tuhan, karena ada orang-orang yang pasti nggak suka, tapi mereka benar-benar bisa menjawab semua ya keraguan. Nah ini kan kita perlu berdoa terus ya, supaya orang-orang yang sudah dimenangkan ini nggak balik lagi, tapi benar-benar imannya itu kuat. Tapi kita pun harus seperti itu. Makanya kesungguhan untuk cari Tuhan itu harus terus kita tingkatkan lagi, apalagi hari-hari ini ya. Supaya nilai-nilai kerajaan itu nggak menjadi terdegradasi ya, oleh apa yang hari-hari ini sedang mungkin ditawarkan oleh dunia atau yang sedang dialami oleh banyak orang. Nah inilah yang pagi hari ini yang bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu semua, yang bisa saya sharingkan. Jadi keantusiasan kita kepada Tuhan ya, itu akan membawa kita lebih lagi untuk mentaati setiap hal-hal yang Tuhan sudah ajarkan, atau hal-hal yang sudah kita terima ya, nilai-nilai tentang kebenaran-kebenaran itu yang mungkin menjadi tuntunan di dalam hidup kita. Demikian juga kesungguhan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, itu juga tetap harus kita kita jaga baik-baik. Jangan sampai kita menganggap menjadi sesuatu yang akhirnya tidak penting lagi, tapi tetap harus kita tempatkan di tempat yang seharusnya, di tempat yang paling utama ya. Makanya kan Tuhan kan begitu, mana kalau mau mengikuti Yesus kan benar-benar harus meninggalkan rumahnya, meninggalkan orang tuanya. Bukan berarti ya udah kita tinggalin aja masa bodoh, bukan. Tapi maksudnya adalah bagaimana kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama, kemudian baru kita mengurus rumah kita, mengurus suami, mengurus istri, kemudian mengurus anak-anak, dan artinya kan ada urutan-urutan yang mana yang lebih penting ya, seperti itu. Jadi semuanya tetap penting, cuma urutannya aja yang harus kita benar-benar perhatikan baik-baik. Inilah yang bisa saya bagikan pagi hari ini ya. Jadi dua hal ini. Jadi Bapak Ibu, saya mendorong kita tetap antusias, tetap punya hati yang lebih sungguh-sungguh lagi untuk terus bangun hubungan dengan Tuhan, untuk jaga nilai-nilai kerajaan Allah di dalam kehidupan kita hari lepas hari ya. Sehingga orang sungguh-sungguh bisa melihat ya, siapa kita gitu. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Yuk mari kita satukan